Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali teman-teman, Bapak Ibu guru hebat di mana saja Bapak Ibu berada saat ini. Saya mengucapkan selamat bertemu dan salam sehat untuk kita semua. Setelah beberapa minggu kita tidak bertemu dalam kegiatan program guru penggerak, kali ini kita akan bertemu kembali dan tepatnya kita memulai modul yang ketiga dari paket modul yang pertama. Kita belajar tentang visi dari guru penggerak. Beberapa tahapan sudah kita lalui dan saya secara pribadi sudah melalui tahapan mulai dari diri sendiri untuk memahami konsep dari visi guru penggerak. Dan pada kesempatan ini saya akan memulai untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak yang akan saya lakukan pada tahap aksi nyata nanti. Dan teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, dan pastinya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar positif pada kolom komentar tentang video yang saya bagikan ataupun tentang materi yang saya bagikan. Dan bila materi ini Bapak Ibu guru menganggap ini penting, silakan bagikan video ini untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu guru hebat, kita tahu bahwa program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh pemerintah ataupun Menteri Pendidikan sudah dijabarkan beberapa episode untuk melakukan perubahan, dan salah satunya adalah program guru penggerak. Dan kita tahu apa tujuan dari atau visi pemerintah atau visi pendidikan adalah profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan, mandiri, kreatif, dan juga bergotong royong, toleransi, dan sebagainya. Dan demonstrasi kontekstual yang ingin saya bagikan tentang visi saya yaitu tentang kreativitas, tentang kreativitas. Dan kreativitas, mengapa ini penting Bapak Ibu? Kita tahu bahwa pada saat ini kreativitas ini dibutuhkan oleh peserta didik. Dan saya mengambilnya untuk mata pelajaran matematika. Kita tahu bahwa sampai sekarang matematika ini menjadi mata pelajaran yang masih menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didiknya. Ada peserta didik yang menganggap mata pelajaran ini sangat sulit ataupun paling ditakuti. Makanya tuntutan bagi seorang guru untuk melakukan sebuah prakarsa perubahan baik terhadap proses pembelajaran maupun materi yang dirancang oleh guru. Dan hasil diskusi saya juga dengan teman guru di elaborasi konsep dan juga ruang kolaborasi dengan salah satu guru yang juga lah guru sekolah dasar di Kabupaten Manggarai Barat, bahwa diyakini bahwa peserta didik masih pada dominan pengetahuan. Atas dasar inilah bahwa saya memperkasai sebuah perubahan, yaitu dalam sebuah visi terciptanya kreativitas peserta didik melalui hasil karya. Dan ini saya akan jabarkan nanti dalam sebuah prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kreativitas peserta didik melalui pembuatan alat peraga matematika sederhana. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, apa yang saya lakukan ini melakukan pendekatan yang sudah dikenal, yaitu inquiry apresiatif yang dijabarkan dengan alur atau tahapan Bagja. Kita sudah tahu pada saat mempelajari modul 1.3 ini, tahapan Bagja itu mulai dari membuat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, hal-hal positif, kemudian jabarkan rencana dan atur aksi. Jadi ini hal yang dilakukan untuk memperkasai sebuah perubahan itu. Makanya tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu saya lakukan di sini membuat pertanyaan bagaimana pembelajaran matematika dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik. Jadi menjawab pertanyaan ini sangat dibutuhkan berbagai kreativitas atau tindakan konkret.
Maka saya selaku guru yang sedang mengikuti program guru penggerak, bahwa saya meyakini bahwa cara yang dilakukan adalah peserta didik itu harus terlibat dalam pembuatan alat peraga matematika sederhana, melibatkan peran aktif juga peserta didik, kemudian mengaitkan pembelajaran matematika itu dengan konteks dunia nyata atau pengalaman yang dialami oleh siswa. Lebih dari itu, bahwa media yang digunakan adalah berasal dari lingkungan peserta didik itu sendiri. Jadi ini yang saya lakukan. Oke. Jadi penting bahwa melibatkan peserta didik dalam membuat alat peraga, ya. Bukan berarti bahwa alat peraga yang disiapkan oleh sekolah ini tidak baik atau tidak bernilai guna. Tetapi ini yang sering kita lakukan, bahwa guru menyiapkan sendiri alat peraga ataupun sekolah menyiapkan sendiri alat peraga pembelajaran. Jadi ini yang selalu kita lakukan. Maka kita melakukan prakasa proyek, siswa sendiri yang membuat, ya, supaya pada saat mereka membuat, mereka juga belajar apa yang mereka buat. Oke. Jadi ada hal yang memang bernilai positif, teman-teman. Dan pada tahap yang kedua dari Bagja ini adalah gali mimpi. Gali mimpi ini saya melakukan bahwa saya mencari referensi-referensi bahwa media apa yang bisa dibuat oleh siswa, media sederhana yang original yang bisa dibuat oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah saya mencari referensi di internet juga, bahwa media-media atau guru-guru siapa yang memanfaatkan media-media original peserta didik. Kemudian juga bahwa bahan yang digunakan itu seperti apa. Jadi lebih dari itu, bahwa saya juga menggali mimpi bahwa apa pengaruh dari penggunaan media ini terhadap proses pembelajaran di sekolah. Itu bagian dari menggali mimpi atau ambil pelajaran, bukan menggali mimpi tapi ambil pelajaran dari hal-hal yang positif. Maka berbagai pertanyaan tadi bahwa saya jawab melalui tindakan, yaitu menemukan benda-benda yang bisa dibuat atau media-media yang bisa digunakan sebagai prasarana menyampaikan materi matematika. Kemudian yang kedua, membuat karya atau model sederhana yang original yang juga dimanfaatkan oleh peserta didik dan bahannya bersumber dari lingkungan kontekstual peserta didik. Lalu yang berikut adalah saya juga mencari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan media ini atau penggunaan media yang original yang bisa dilakukan oleh siswa sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang berikut adalah tujuan. Apa tujuan dari demonstrasi kontekstual ini? Teman-teman, bahwa yang ingin saya lakukan ini adalah mendeskripsikan atau mendemonstrasikan gambaran aksi nyata nanti pada tahap aksi nyata dari modul 1.3 ini di sekolah saya. Dan saya yakin bahwa untuk menumbuhkan kreativitas ini pada tahap yang ketiga ini perlu adanya gali mimpi. Kita tahu bahwa tahap ketiga dari Bagja ini adalah menggali mimpi, menggali kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki oleh peserta didik. Tentu ini dipandu oleh beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana peserta didik atau cara pandang peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Kemudian juga bagaimana suasana kelas apabila melakukan pembelajaran dengan media. Jadi ini hal-hal yang perlu digali. Kemudian indikator keberhasilan juga perlu kita tahu bahwa dalam tahapan gali mimpi ini, bahwa indikator nanti keberhasilan dari kegiatan ini itu apa. Yang pertama, indikator yang pertama adalah matematika tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya kreativitas peserta didik. Kemudian adanya apresiasi dari guru terhadap hasil karya peserta didik. Dan juga tersedianya ruang miniatur alat peraga di sekolah. Dan tentu bahwa adanya hasil karya peserta didik yang original. Dan pada akhirnya bahwa guru dapat memanfaatkan media pembelajaran ini dalam pembelajaran dan tentunya mengurangi biaya operasional untuk pengadaan media pembelajaran di sekolah. Jadi ini indikator keberhasilan hal-hal yang positif nanti yang akan berhasil. Kemudian jadwal kegiatan. Untuk kegiatan aksinya nyata ini nanti saya akan rencananya dilakukan beberapa hari ke depan ya. Dan memang untuk jadwal kegiatan ini tentunya bahwa hal apa yang dilakukan untuk pembuatan, bagaimana langkah-langkahnya,
berapa lama waktu yang dibutuhkan, kapan memulainya, dan siapa saja yang terlibat. Ini perlu saya kaji ya. Inilah hal-hal yang saya rencanakan nanti ya. Jadi perlu saya tulis atau perlu saya jabarkan dalam perencanaan, dalam penyusunan jadwal ini. Tentunya bahwa kendalanya pasti ada, tetapi yakin bahwa semuanya ini nanti akan bisa dilakukan ya. Persiapan dan rencananya ini tadi sudah saya buat ya, yaitu pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus. Semua ini saya lakukan untuk mempersiapkan alat dan bahan bersama siswa ya, menyiapkan alat dan bahan, menentukan berbagai jenis ya, media apa saja yang perlu kita buat, kemudian menyusun jadwal dan melibatkan peserta didik. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang perlu saya siapkan dalam tahapan persiapan. Dan tahap yang berikut dari Bagja itu adalah tahap yang keempat, adalah jabarkan rencana ya, termasuk yang saya sampaikan tadi bahwa tahapan ini dalam bentuk persiapan dan juga eksekusinya ya, penentuan jadwalnya tadi ya. Lalu bagaimana pelaksananya? Ini kan tahap yang terakhir yaitu eksekusi ya. Pada tahap ini pelaksananya bahwa tetap saya dituntut untuk menjawab beberapa pertanyaan pemandu yang saya buat. Misalnya, siapa yang terlibat, siapa yang menilai hasil karya ini, kapan dimanfaatkan, siapa yang terlibat memanfaatkannya. Ini penting ya, karena apa yang dilakukan ini harus bermanfaat bagi peserta didik dan juga bagi orang lain. Oke, semua yang terlibat ini perlu ditulis, siapa yang perlu dilibat dan siapa yang menilai hasil ini. Harus ada penilaian. Paling tidak bapak guru kelas dan guru mata pelajaran terlibat dalam memberikan nilai, supaya siswa merasa bangga diapresiasi karya mereka. Dan inilah yang saya lakukan nanti. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi ini penting. Sejauh mana hal yang kita lakukan. Evaluasi ini menurut saya bahwa hal yang sangat penting dalam setiap proses atau perencanaan apa saja untuk melihat kemajuan. Dan ini gambaran aksi nyata yang saya lakukan nanti. Dan umpan balik dari peserta didik juga penting. Umpan balik dari guru kelas, dari guru mata pelajaran ataupun dari kepala sekolah juga penting terhadap hasil kegiatan, supaya ada perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi evaluasi ini sangat dibutuhkan. Kalau memang ini nanti evaluasinya lah baik, maka kegiatan ini akan dikembangkan kepada guru-guru lain. Jadi kemudian siapa yang mendukung ini? Jadi faktor pendukung penting. Tentu yang pertama adalah fasilitator. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu fasilitator yang mendampingi saya dan juga memberikan motivasi dan support ya kepada saya selama kegiatan mendalami modul 1.3 visi pembelajaran visi guru penggerak ini. Kemudian pengajar praktik yang mendampingi dan yang melakukan diskusi panjang tentang aksi nyata dan juga yang mendampingi di sekolah ini. Terima kasih juga. Kemudian yang paling penting adalah peserta didik ya. Jadi sangat dibutuhkan pendukung dari peserta didik karena mereka yang terlibat dalam aktif kegiatannya. Kemudian kepala sekolah dan juga orang tua peserta didik. Kepala sekolah ini menjadi hal yang sangat-sangat penting ya untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan ini berhasil atau tidak. Dan juga orang tua itu penting untuk mendukung apabila anak membutuhkan bahan ini dari mereka. Dan teman-teman, itu saja bahwa demonstrasi kontekstual yang ingin saya lakukan nanti. Demonstrasi kontekstual adalah gambaran ya, aksi nyata yang akan saya lakukan tentang visi dari guru penggerak, tentang prakarsa perubahan yang saya lakukan. Tentu nanti demonstrasi kontekstual ini jauh dari kesempurnaan. Saya mengharapkan bantuan, komentar ataupun hal-hal masukan dari teman-teman, dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya Franciscus Jamento, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat, angkatan kelima. Terima kasih, salam merdeka belajar, dan pastinya selalu kita saling berkolaborasi. Tapinya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar positif pada kolom komentar saya. Franciscus Jamento, salam merdeka belajar.